Yaakob Sayuri kebut benahi kekurangan pribadi jelang berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Keinginan Iqbal Gwijangge ke pemain Timnas U17 Indonesia jebolan Piala Dunia U17 2023. Sadar belum beri hasil terbaik, ini janji Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia. 3 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2007 yang belum pensiun dari sepak bola. Kita akan bahas beritanya tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Pemain PSM Makassar, Yaakob Sayuri, menyadari bahwa masih terdapat kekurangan secara individu jelang berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Maka dari itu, Yaakob Sayuri segera membenahinya. Yaakob Sayuri sendiri dalam 2 pertandingan uji coba kontra Libya di Turki selalu diturunkan. Pada laga jilid pertama yang berakhir kekalahan 0-4 dari Libya, Yaakob bermain sebagai bek kanan, sementara pada duel jilid kedua, pemain berusia 26 tahun tersebut beroperasi menjadi wingback kanan. Saat itu, Yaakob sukses menyumbang 1 gol, hasil akhir 1-2 menjadi kemenangan Libya atas Timnas Indonesia. Kalau soal penampilan saya sih, sebenarnya masih banyak kekurangan saya yang harus saya benahi. Ucap pemain berpostur 168 cm tersebut, entah itu di atak maupun di defense, dan saya mencoba untuk terus belajar dan akan menonton kembali video pertandingan tadi, sambung Yaakob. Kini Timnas Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan, TC, di Turki dan langsung bertolak ke Qatar. Di Qatar, skuad Garuda masih akan menjalani 1 pertandingan uji coba sebelum Piala Asia 2023. Rencananya, duel Timnas Indonesia versus Iran berlangsung Selasa, 9 Januari 2024. Yaakob menambahkan, dirinya sangat ingin berkontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang menempati grup D Piala Asia 2023 akan berjumpa Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia membuka laga grup D dengan menghadapi Irak. Senin, 15 Januari 2024, dilanjutkan bersua Vietnam. Jumat, 19 Januari 2024, ditutup duel kontra Jepang. Rabu, 24 Januari 2024, yang baik saya tambah tingkatkan, tutur Yaakob, dan yang kurang saya akan berusaha untuk fokus tingkatkan di latihan. Dan semoga di pertandingan Piala Asia saya bisa tampil lebih konsisten, tutupnya. Iqbal Gwijangge memendam keinginan yang ditujukan kepada rekan di Timnas U17 Indonesia usai Piala Dunia U17 2023. Iqbal Gwijangge berharap dari skuad Timnas U17 Indonesia ada yang mendapat kesempatan berkarier di luar negeri. Sejauh ini, terdapat 2 pemain Timnas U17 Indonesia yang sudah dari awal berkarir di luar negeri. Mereka adalah Amar Raihan Brerkik, Hoffenheim U17, dan Welber Jardim, Sao Paulo U17. Keduanya ini berstatus sebagai pemain diaspora. Semoga juga, kami ada yang bisa main di Eropa, abroad, ucap Iqbal saat ditemui dan membantu sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Sambung pemain berusia 17 tahun tersebut, diakui Iqbal, sangat bersyukur bisa membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Pada Piala Dunia U17 2023, perjalanan skuad Garuda Asia terhenti di babak grup, menempati grup A Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia tercatat menorehkan 2 poin dari 3 pertandingan, dengan rinci hasil, 2 kali imbang melawan Ekuador, 1-1, dan Panama, 1-1, serta kalah dari Maroko, 3-1. Kami banyak belajar selama pertandingan di grup, tutur Iqbal, dan saya rasa semua pemain ambil banyak pelajaran, dan saya harap kita semua bisa bawa ilmu itu sampai seumur hidup, ujar. Pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat tersebut, kini Iqbal tengah fokus mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri di Jakarta. Indra Syafri ditargetkan membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chili. Iqbal menambahkan, Indra Syafri selalu mengingatkan sikap disiplin kepada anak asuhnya. Ya, instruksinya mungkin, saya rasa semua pelatih sama, kata pemain Barito Putra itu. Kami disuruh disiplin di dalam maupun luar lapangan, jaga sikap, selalu profesional. Kami juga harus tambah latihan sendiri, untuk menjaga kebugaran tubuh pemain, sambung Iqbal. Iqbal sendiri di bawah asuhan Indra Syafri mulai menerima eksperimen dengan menempati posisi gelandang. Sejatinya, Iqbal beroperasi sebagai bek tengah.
Jordi Amat menegaskan timnas Indonesia akan bangkit menjelang tampil di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja merampungkan 2 laga uji coba. Uji coba tersebut yakni melawan Libya. Sayangnya, hasil kurang memuaskan didapatkan tim asuhan Shin Tae-yong. Pada laga pertama, timnas Indonesia menyerah dari Libya dengan skor telak 0-4 pada Selasa, 2 Januari 2024. Kala itu, Jordi Amat bermain sebagai pemain pengganti. Pemain milik klub Johor Darul Takzim itu baru diturunkan. Shin Tae-yong pada babak kedua, performa Jordi Amat sendiri cukup mengecewakan. Pemain berposisi sebagai bek itu bahkan sempat melakukan blunder yang berujung gol keempat Libya. Lanjut ke laga kedua yang terlaksana pada tanggal 5 Januari 2024. Kali ini Jordi Amat tampil sejak menit awal dan kembali menjabat sebagai kapten timnas Indonesia. Penampilan timnas Indonesia bisa dikatakan lebih baik dari laga sebelumnya, namun, lagi-lagi skuad Garuda masih kalah dari Libya yakni dengan skor 1-2. Menanggapi hasil ini, Jordi Amat mengakui bahwa dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hanya, pemain bernomor punggung 4 itu menilai performa timnas Indonesia telah meningkat. Dia lalu berjanji bahwa timnas Indonesia bakal bangkit saat berlaga di Piala Asia 2023. Bukan hasil yang pantas kami dapatkan tetapi kami meningkat. Bermain untuk Indonesia sebagai kapten untuk pertama kalinya adalah sebuah kehormatan besar. Kami akan bangkit, kembali lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar, tulis Jordi Amat, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Kami akan bangkit, kembali lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar, tulis Jordi Amat, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Jordi Amat bergabung ke TC Timnas Indonesia di Turki, PSSI, orang. Jordi Amat bergabung ke TC Timnas Indonesia di Turki. Sementara itu, gelaran Piala Asia 2023 dijadwalkan dimulai pada tanggal 12 Januari 2024. Namun, Timnas Indonesia baru akan melakoni laga perdana melawan Irak. Timnas Indonesia sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia 2023. Turnamen sepak bola terbesar di Asia itu akan dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI meminta pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa membawa skuad Garuda mengakhiri turnamen di babak 16 besar Piala Asia 2023. Berbagai macam cara telah dipersiapkan PSSI, salah satunya dengan mengirimkan Timnas Indonesia ke Turki guna menjalani pemusatan latihan, TC, dengan membawa 28 pemain. TC Timnas Indonesia di Turki dimulai pada 21 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024. Shin Tae-yong masih fokus kekuatan fisik para pemain Timnas Indonesia selama latihan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga menjalani 2 pertandingan uji coba di Turki melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dan 1-2 dari Libya dalam pertandingan yang digelar di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki. Dari Turki, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Qatar pada Sabtu, 6 Januari 2024. Setibanya di Qatar, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Iran pada Selasa, 9 Januari 2024. Oh ya, dari 28 pemain yang dibawa ke Qatar, Shin Tae-yong hanya mendaftarkan 26 nama saja untuk tampil di Piala Asia 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia terakhir kali bermain di Piala Asia pada 2007. Kala itu, Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia saat itu diasuh oleh pelatih asal Bulgaria, Ivan Kolev. Ivan Kolev membawa 23 pemain yang ia daftarkan untuk bertanding di Piala Asia 2007. Langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2007 terhenti di babak penyisihan grup, tergabung ke dalam grup D bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Arab Saudi. Timnas Indonesia hanya mendapatkan 3 poin saja, itu pun hasil kemenangan atas Bahrain dengan skor 2-1. Sisanya, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Korea Selatan.